Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Advanced Excel. Di sini sudah terlihat ada data 3 tahunnya 2020, 2021, dan 2022. Nah, langkah yang pertama yaitu kita buat data gabungan. Kita buat data gabungan dengan cara kita ngekopas ini semua data ini. Kita kopas semua sampai bawah. Terus kita buat sheet baru namanya data gabungan, nanti dipaste, nanti jadinya kayak gini. Ini sebelumnya udah saya kerjain dulu ya, sudah saya kerjakan dulu awalnya, baru kemudian buat video untuk tugas ini. Jadi di sini saya akan ngejelasin aja cara-caranya gimana. Nah, jadi setelah data 2020 ini semua dikopas, yang university, country, total score, dan bla 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 blanya ini dikopas semua, nanti dimasukin ke sini ya, dipaste ke sini aja. Semua dikopas kecuali yang ini, yang ranknya nggak usah. Jadi dari university, country, total score, setting, energi, water, transportation, dan education semuanya dikopas sampai bawah, terus masukkan ke sheet baru yang namanya data gabungan. Nah, selanjutnya setelah data 2020 semuanya sudah dikopas, kita ke sheet 2021. Nah, di sheet 2021 ini kita cuman mengambil yang kolom university sama country-nya aja. Untuk yang total score dan sebagainya ini tidak usah. Jadi hanya university dan country-nya aja kita ambil, terus kita ke data gabungan lagi, dipaste di bawah data tahun 2020. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk data 2022. Itu kita ambil ini aja, 2 university sama country-nya aja, tapi ambil semua sampai bawah. Nah, setelah itu dipaste di bawah sini di data gabungan yang di bawahnya data 2021. Jika semua datanya sudah masuk, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Untuk lanjut ke tahap yang selanjutnya, yang pertama yaitu kita menghilangkan dulu duplikatnya dengan cara kita ini blok semua kolom A ini, terus ke data, ke remove duplicate, pilih yang expand the selection, terus remove duplicate. Nah, di sini ya tinggal unselect all, tapi kita pilih yang university aja, kemudian di OK. Karena saya udah, jadi tidak perlu diklik OK lagi. Nah, jika sudah, maka nanti datanya akan seperti ini. Dari data yang awalnya, jika data 3 tahun ini digabung itu, maka jumlahnya ada 900-an lebih. Karena ada duplikasinya. Setelah di unduplicate, maka data entry saya itu 416 data. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari total score. Bagaimana cara mencari total score? Yaitu kita menggunakan rumus ini. Kita menggunakan rumus if error flock up. Kita menggunakan rumus if error flock up. Ya, setelah dimasukkan formulanya, kemudian kita masukkan ini A3 itu ini sesuai kolomnya, yaitu A3 nama universitasnya. Kemudian 2021, karena kita mencari total skor tahun 2021, maka tahunnya 2021. Ini ada rentang kolomnya. Kemudian 3 itu untuk ini kodenya untuk total skor 3, kemudian koma 0, tutup kurung, koma, petik-petik. Nah, petik-petik ini digunakan untuk apabila datanya tidak ada, maka dia akan kosong seperti ini. Oke. Setelah sudah di enter, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nanti tinggal di drag ke bawah aja sampai selesai, maka akan keluar hasilnya semua seperti ini. Nah, fungsinya petik-petik tadi ya ini. Apabila datanya tidak ada, maka dia akan kosong seperti ini. Ya, selanjutnya kita mencari untuk setting infrastruktur di tahun 2021. Yaitu rumus yang kita pakai juga sama, if error flock up. Tahunnya masih sama, 2021, sama semua ini. Nah, kita ganti kode ininya aja. Tadi kita menggunakan angka 3 karena untuk mencari total skornya. Dan sekarang kita ganti dengan angka 4 untuk
mencari setting and infrastrukturnya. Jika sudah rumusnya dimasukkan, nanti teman-teman tinggal diantar aja, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Dan sama juga nanti tinggal di drag saja sampai di bawah. Nah, untuk yang selanjutnya masih sama rumusnya, cuman kita mengganti angka ininya aja. Karena tadi total skor itu 3, setting infrastruktur 4, maka ini untuk energi and climate change itu angka 5. Nah, untuk yang waste, water, transportation, education, nah itu tinggal diurutin aja. Kalau tadi energi 5, maka waste 6, water 7, transportation 8, dan education 9. Nah, jika sudah semua ini, teman-teman tinggal hasilnya ini tinggal di drag ke bawah aja begini. Nanti hasilnya akan keluar dengan rumus yang sama seperti yang di atas. Oke, jika sudah untuk skor 2021, sekarang kita lanjut untuk mencari total skor tahun 2022. Kita masih menggunakan rumus yang sama, cuman kita ganti tanggalnya aja. Kita ganti tahunnya. Di sini dari yang ini kan di sini 2021 karena kita mencari total skor tahun 2021. Nah, sedangkan yang di sini ini tahunnya kita ganti 2022 karena di sini kita mencari total skor untuk tahun 2022. Masih sama, total skor ini 3 terus koma 0 tutup kurung petik-petik. Untuk setting energi, water, transportation, dan education ini tinggal menyesuaikan aja angkanya. Jika sudah dikerjakan semua, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu perubahan skor. Nah, kita buat dulu sheetnya, yaitu perubahan skor. Jadi kita tinggal mengkopas saja dari yang data gabungan ini, kita kopas semuanya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kopas, terus kita masukkan ke sini. Ini karena saya sudah mengerjakan, jadi ya seperti ini. Sudah ada datanya, sudah saya kopas semua, sudah masuk datanya semua. Nah, sekarang kita tinggal mencari perubahan skor. Sebelum mencari perubahan skor, kita ini dulu. Kita kopas yang ini atasnya, total skor, setting, dan lain sebagainya. Kita kopas dulu, terus pindahkan ke sebelahnya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Lakukan 2 kali, terus jika sudah maka kasih kasih nama di atas, yaitu perubahan skor untuk tahun 2021-2020, dan ini harusnya 2022 ya teman-teman. Oke, setelah sudah semua, maka selanjutnya yaitu ini. Kita kopas tapi tidak usah sama ini. Bagian total skor ini tidak perlu, jadi kita cuma kopas dari setting and infrastruktur sampai ke education ini ya teman-teman. Jadi kita cuma ini aja. Terus kita kopas ke sebelahnya sini. Oke. Ya, jika sudah dikopas, maka selanjutnya itu kita menggunakan rumus ini. Kita menggunakan rumus if error dalam kurung K3 dikurangi dengan D3. Jadi di sini K3 itu ada settings ya ini.
settings and infrastructure di skor 2021 dikurangi dengan D3. Ya, ini setting and infrastructure di skor 2020. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, nanti tinggal kita drag ke bawah aja, maka hasilnya akan keluar semua. Dan rumusnya juga akan mengikuti sesuai dengan rumus yang di atas. Nah, selanjutnya yaitu untuk di energi and climate di perubahan skor 2021-2020 juga sama. Kita tetap menggunakan rumus if error, cuman kita ganti ini menjadi L3 dikurangi E3. Sama juga ini, dan ini. Rumusnya tetap sama, cuman ininya aja yang diganti menyesuaikan dengan yang sudah ada di sini. Yang ada di sini maksudnya. Oke, setelah sudah semua, nanti tinggal di drag saja ke bawah, maka hasilnya akan muncul seperti ini ya. Ini hasil dari rumus di atas itu, dan setelah di drag maka akan keluar hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk di perubahan ini perubahan 2022-2021. Nah, untuk yang ini juga sama, kita tetap menggunakan rumus if error ini. Masih sama rumus if error, terus kita masukkan kolom ini, kolomnya, kemudian diakhiri dengan petik-petik tutup kurung. Sama semuanya. Untuk yang energi and climate di perubahan skor 2022 ini itu if error dalam kurung S3 dikurangi L3 tutup kurung. Untuk yang ini juga sama saja formulanya. Nah, nanti setelah muncul hasilnya, maka tinggal di drag saja ke bawah, maka hasilnya akan keluar semua sesuai dengan formula yang awal ini, yang di atas ini. Oke, selanjutnya kita ke perubahan rank. Untuk di perubahan rank ini kita kopas dari data sebelumnya, yaitu kita ambil yang university sama country-nya aja. Setelah di kopas seperti ini, lalu teman-teman bikin kolom baru, itu beri nama rank 2020, 2021, 2022, kemudian perubahan rank 2021-2020, perubahan rank 2022-2021, dan perubahan paling signifikan. Nah, di sini itu kita menggunakan rumus if error index ya. Rumus if error index. Jadi untuk menggunakan ini kita masukkan rumus if error index 2020 A3 karena ini ya A3, terus sampai A301, terus match, kemudian pakai rumus match A2. untuk ini tahunnya sama 2020, ini ada rentang kolomnya, kemudian 0 tutup kurung, dan petik-petik tutup kurung. Sama juga kita menggunakan petik-petik agar data yang tidak ada dia tetap kosong seperti ini. Nah, jika sudah maka tinggal kita drag ke bawah saja, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Kita drag sampai bawah data paling akhir. Nah, untuk rank yang 2021 juga sama, rumusnya sama, formulanya sama, cuma kita ganti tahunnya aja. Dari yang sebelumnya ini 2020, kita ganti ke 2021.
2021. Sama juga untuk yang 2022 juga sama rumusnya, cuman ini tahunnya aja yang kita ganti. Nah, untuk perubahan ranknya kita menggunakan rumus if error. D2 kita menggunakan rumus if error. Kemudian ini rank 2021 kita kurangi dengan rank 2020. Seperti ini. Jika sudah, berarti jadinya yaitu if error D2 dikurang C2, koma, petik-petik, tutup kurung, enter. Jika sudah di enter maka hasilnya akan keluar seperti ini, dan sama seperti yang sebelumnya, tinggal di drag saja ke bawah. Maka akan ditemukan perubahan rank untuk data 2021 dan data 2020. Selanjutnya untuk mencari perubahan rank di 2022 dan 2021 sama juga rumusnya menggunakan if error, tapi di sini if error dalam kurung E2 ini rank 2022 dikurangi D2 yaitu rank 2021. Terus koma, petik-petik, tutup kurung, maka hasilnya akan seperti ini. Nanti sama, tinggal di drag saja ke bawah sampai data terakhir. Nanti muncul hasilnya sesuai dengan rumus yang ada di atas. Nah, untuk perubahan paling signifikan ini, kita tinggal ngeblok aja ini. Terus kita ke ini di blok, terus kita ke sort and filter, terus di filter. Nah, kita klik yang ini. Nah, ini kita unselect. Nah, kita pilih yang ini, kemudian di OK, klik OK, maka nanti akan muncul untuk data yang paling signifikan negatif pada tahun 2021. Nah, setelah sudah, maka kita tinggal hilangkan saja filternya. Terus kemudian kita klik yang ini, sama juga langkahnya. Kita ke filter, klik yang ini. Nah, di sini tinggal kita unselect, terus kita pilih yang ini, yang positif. Maka nanti akan keluar hasilnya perubahan paling signifikan positif pada tahun tersebut. Nah, setelah kita pilihnya terus di OK saja. Karena ini saya sudah, maka tidak perlu klik yang OK ini lagi. Nah, setelah sudah, ini filternya bisa dihilangkan dan maka dia akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat 119 merupakan perubahan paling signifikan positif tahun 2022 dan ini minus 158 merupakan perubahan paling signifikan negatif di 2021. Oke, setelah sudah, sekarang kita tinggal kita buat sheet baru, yaitu kita beri nama distribusi skor. Ya, distribusi skor. Setelah sudah, kita kopas saja semuanya, university, country, tahun, setting, energi, waste, water, transportation, education untuk 2020, 2021 dan 2022. Kita kopas semua, terus kita paste ke sini. Sheet baru, sudah diberi nama distribusi skor. Tapi di sini untuk bagian yang ini yang harusnya total skor, kita ganti dengan tahun. Jadi di sini tinggal total skornya dihapus, terus diganti tahunnya 2020 dan tinggal diklik ini 2 kali, maka dia akan berubah semua. Sama untuk yang ini juga sama, total skor 2021 juga sama, diganti dengan tahun. Total skor 2020 juga sama, diganti dengan tahun. Nah, setelah semua,
sudah kita mencari kita ini ya ini kita kopas semua, kita pindahkan ke sebelahnya. Jadi kayak kita bikin baru gitu, tapi tambahkan kolom ini namanya kriteria. Ya, setelah sudah semua kita masukkan ininya, kita masukkan nama-nama ininya. Ini ada total, max, min, median, standar deviasi, modus, dan varian. Setelah sudah semuanya, nah kita tinggal menggunakan ini. Untuk totalnya, yaitu kita menggunakan rumus sum if. Kita menggunakan rumus sum if. Dan rumus sum if yang ini, D sama ini. Sum if D C, tapi yang bagian C-nya ini kita kunci ya. Kunci datanya, terus tahun 2020. Maka akan muncul hasil seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Jika sudah keluar hasilnya, tinggal di drag ke samping saja seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan keluar. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya itu yang max. Sama juga, kita pakai rumus max D3 ya, D3 sampai paling bawah D301. Setelah udah dimasukkan rumusnya, tinggal ditutup kurung, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ya, akan keluar hasilnya seperti ini dan tinggal di drag ke samping saja seperti ini. Nanti akan keluar hasilnya semua. Untuk yang min sama juga, kita masukkan rumus sama dengan min buka kurung D3 sampai D301 tutup kurung, enter, maka akan keluar hasil ini. Kemudian tinggal di drag ke kanan saja seperti yang di atas. Untuk yang di bawah, median, standar deviasi, modus, varian juga sama. Kita menggunakan cara yang sama, cuman rumusnya saja yang berbeda. Untuk median kita pakai median, kita pakai rumus median D3 sampai 301. Untuk yang standar deviasi kita pakai yang standar deviasi P ya, D3 sampai 301. Yang modus kita pakai rumus formula mode. Yang varian kita pakai yang var. Nah ya, jika sudah semua, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang untuk distribusi skor 2021 masih sama rumusnya seperti yang ini. Untuk mencari totalnya, yaitu kita pakai sum if ya, sum if kolom K sama kolom J. Nah, sama juga kolom J-nya ini kita kunci datanya, kemudian tahunnya diganti tahun 2021, terus di enter. Setelah sudah, tinggal di drag ke kanan, maka akan muncul hasil seperti ini. Untuk yang ini, yang max, min, median, standar deviasi, modus, varian, ini sama rumusnya seperti yang ini, cuman bedanya, nah, sini kita masukkan rumus max. Nah, kita cuma mengganti ininya saja. Jika tadi itu di D3 sampai D301, maka di sini kita pakai K3 sampai K301. Menyesuaikan sesuai datanya. Jika sudah, tinggal di drag saja ke kanan, maka hasilnya akan keluar. Dan untuk yang di bawahnya ini juga sama. Cuman yang diganti adalah rumus ininya aja sesuai dengan ini. Sesuai dengan kriterianya. Untuk data untuk distribusi skor 2022 juga sama. Rumusnya kita cuman mengganti ininya aja. Ini diganti jadi R dan key. Terus tahunnya juga kita ganti ke 2022. Setelah sudah di enter dan tinggal di drag ke samping seperti ini, maka akan keluar hasilnya. Nah, untuk yang ini sampai selesai ini, itu rumusnya tetap sama, cuman
diganti yang ininya aja. Ini menjadi max dalam kurung R3 sampai R301. Nah, ini min R3 sampai R301, ini median, ini menggunakan standar deviasi, ini menggunakan modus, formulanya mode ya. Kemudian ini ada varian. Sama rumusnya masih sama, cuman ininya saja yang diganti menyesuaikan dengan datanya. Jika sudah, maka tinggal di drag saja ke samping kanan, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke analisis skor. Ya, untuk analisis skor ini kita copy paste aja dari yang sebelah, tapi kita ngambil yang bagian ininya aja. Distribusi skor 2020 ini kita ambil yang totalnya aja di setiap tahun. Oke, jika sudah, maka kita copy paste ininya, kolom ini semua kita copy paste, kita pindahin ke bawah ya, dibikin 2, terus dikasih nama perubahan 2021 dan satunya lagi perubahan 2022. Selanjutnya kita menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan H3 ini, H3 dikurangi B3 ya, itu rumusnya sama dengan H3 dikurangi B3 ya, seperti ini. Rumusnya itu sama dengan H3 dikurang B3. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk yang sebelahnya, yaitu energi and climate, itu rumusnya sama dengan I3 dikurangi C3 ya. Itu bisa dibuat dengan cara di drag ke kanan seperti ini, maka hasilnya akan keluar. Itu untuk yang perubahan 2021. Untuk yang perubahan 2022 ini kita pakai rumus sama dengan N3 dikurangi H3. Jadi rumusnya akan seperti ini, sama dengan N3 dikurang H3. Enter. Akan keluar seperti ini ya. Ini tinggal di drag ke kanan saja. Dan hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah sudah keluar semuanya, dilanjutkan dengan nih, kita buat chartnya ini ya. Chartnya ini dibuat dengan cara kita ini copy paste semua di blok semua, terus kita ke insert, terus ke chart. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul chartnya seperti ini. Bebas mau menggunakan yang mana. Nah, akan muncul seperti ini. Ini chart yang sudah saya buat sebelumnya, dan ini yang baru saya buat. Oke. Selanjutnya kita ke yang selanjutnya itu negara terbaik ya. Nah, di negara terbaik ini saya tidak bisa dikerjakan dikarenakan ini dia menggunakan formula. Untuk yang ininya dia menggunakan formula filter. Sedangkan di sini tidak ada formula filter dikarenakan edisi Excel-nya yang berbeda. Filter itu adanya di Excel tahun 2021, sedangkan yang saya pakai sekarang yaitu Excel 2019. Jadi tidak bisa dikerjakan. Saya tidak bisa mengerjakannya. Untuk yang negara terbaiknya tidak bisa saya kerjakan, tapi untuk nilai tertingginya di sini bisa dilihat bisa saya kerjakan, yaitu dengan cara kita mengkopas
mengkopas semua data ya, data skor 2020, 2021 dan 2022 kita kopas semua. Terus dipaste ke sini di sheet yang baru, diberi nama negara terbaik ini. Setelah sudah, maka kita kopas lagi di bagian ini, bagian setting ya, setting sampai di education ini kita kopas. Terus kita kita ke bagian paling bawah. Nah, kemudian dipaste, dibikin 3, 2020, 2021, 2022. Nah, untuk ininya kita pakai rumus sama dengan max C3 sampai C31 sampai C416, yaitu sama dengan max ini C3 kita blok sampai bawah 416. Nah, 416. Jika sudah, maka akan keluar hasil seperti ini. Untuk ini rumusnya masih sama, cuman ininya diganti berdasarkan di kolom apa data tersebut berada. Nanti nah, akan muncul hasilnya seperti ini dan tinggal di drag ke samping aja. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk yang ini tahun 2022 tahun 2021 caranya juga sama. Kita tinggal sama dengan max ini J, dari J3 kita tarik ke bawah sampai paling ulang ya teman-teman. Ulang-ulang, maaf ada sedikit kesalahan, jadi kita ulang lagi. Untuk ini itu rumusnya sama dengan max ya, kita tarik dari J3 ya, J3 kita tarik ke bawah sampai sini J416 dalam kurung enter, maka akan muncul hasil seperti ini dan tinggal di drag ke kanan. Oke, untuk yang ini juga sama, pakai rumus max, cuman menyesuaikan kolomnya. Berarti dari sini untuk yang ini yaitu max menggunakan kolom key 3 sampai key 416. Setelah muncul hasilnya, maka tinggal ditarik ke samping. Nah, untuk bagian negara terbaik saya cuma bisa memberikan sampai di sini, ini tertinggi. Terus yang ininya tidak bisa dikerjakan karena ya kendala fiturnya, tidak ada rumus untuk filter di sini. Jadi saya langsung ke tahapan selanjutnya, yaitu di indikator berkontribusi. Nah, untuk indikator berkontribusi ini kita tinggal kopas dari ini, dari sini yang di kolom distribusi skor, kita kopas semuanya
sampai di education, terus kita balik ke sheet yang ini. Ya udah kita masukkan, tapi dibikin ke bawah seperti ini. Terus kita tinggal kopas juga ininya, angka-angkanya. Ini untuk distribusi skor 2020. Kita untuk total distribusi skor 2020 semuanya ini kita kopas, terus masukkan ke sini. Nah, sama juga untuk yang 2021 juga sama caranya, tinggal dikopas saja terus dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian totalnya yaitu di sum sama dengan sum dari B2 sampai B7, maka akan keluar hasil seperti ini. Hasilnya ini. Ya, jadi seperti ini, sama dengan sum, kita tarik dari B2 sampai B7, tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal di drag ke kanan saja. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu untuk persentase kontribusi 2020 yang ini, itu rumus yang digunakan yaitu sama dengan B2 dibagi B8. Maka nanti akan muncul hasil seperti ini, dan jika sudah muncul tinggal di drag saja ke bawah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk yang ini rumusnya juga sama, dibagi saja, yaitu sama dengan C2 dibagi C8. Untuk yang ini D2 dibagi D8. Setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya itu kita buat ininya, chartnya ya. Kita buat chartnya dengan cara ini di blok semua. Ini kita blok semua, terus ke insert chart. Nah, sini akan muncul seperti ini, tinggal kita klik saja. Nah, ini adalah chart yang baru. Nah, dan ini chart yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya sini. Nah, di data visualisasi di indikator berkontribusi ini ya, kita melakukan ini pivot table. Caranya yaitu kita ini. Nah, ini kita blok dulu semuanya, terus ke insert pivot table yang ini, terus ini oke. Nah, pokoknya ini kita tidak tahu ya teman-teman, ini tiba-tiba sudah mulai error laptop saya. Ini kita di blok semua, terus di pivot table. Nah, nanti tinggal teman-teman drag aja untuk yang ininya, di drag ke row, sedangkan yang tahun-tahunnya di drag ke value. Nah, akan muncul hasil seperti ini, dan tinggal dibikin chartnya saja seperti yang tadi. Nah,
Selanjutnya itu data visualisasi. Visualisasinya ya teman-teman tinggal dari ini nah teman-teman tinggal blok aja semua ini nama universitasnya, tinggal dikopas aja dari data sebelumnya, di blok semua sama tahun-tahunnya, kemudian di pivot table tuh ada di insert ini ya, di pivot table terus dimasukin aja kayak yang di indikator berkontribusi ini, nanti pasti keluar hasilnya seperti ini. Jika sudah, maka tinggal dibuat ininya aja, chartnya sama, yaitu di blok semuanya, kemudian di ini recommend chart. Nah, kalau sudah, maka sekarang langkah selanjutnya yaitu ini. Nah, ini nih kita copy, tapi ininya saja, country-nya saja. Nah, setelah di copy country-nya, kita juga setelah di copy country-nya, kita masukkan ini. Kita tinggal copy juga untuk tahun yang 2021, 2020, 21, 22. Kita copy semua. Terus kita blok. Setelah sudah masuk semua seperti ini, ya, selanjutnya di blok ke pivot table seperti yang langkah yang sebelumnya tadi, di pivot table. Terus maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya akan keluar seperti ini, dan jika sudah seperti ini maka teman-teman tinggal buat ininya, chartnya. Oke. Jika sudah keluar ininya, maka tinggal teman-teman buat chartnya dan selesai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.